Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi diskusi dari kelompok kami yaitu tentang konsep akuntansi Islam. Dan berikut anggota kami yaitu yang pertama, saya sendiri Rofiana Kurniawati dengan NIM 205221283. Yang kedua, Desi Nisa Hidayati dengan NIM 205221288. Yang ketiga, Arista Fitriani dengan NIM 205221294. Yang keempat, Istiqomah dengan NIM 205221302. Baiklah, langsung saja kita akan mempresentasikan materi pertama. Pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengembalian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi, dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran dan hasil-hasilnya. Sedangkan menurut Napier, akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yang itu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi syariah. Adapun prinsip akuntansi syariah itu ada 4. Yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Prinsip ini merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan
dan berbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Landasan hukumnya terdapat di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara intern melekat dalam fitrah manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dengan benar. Landasan hukumnya terdapat di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya yaitu prinsip kebenaran. Prinsip ini tidak dapat terlepas dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Akuntansi akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Adapun landasan hukumnya yaitu terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42. Dan yang terakhir yaitu prinsip konsistensi atau istiqomah. Prinsip ini selalu terkait terhadap segala hal urusan, tidak hanya dalam ibadah, namun juga dalam hal ekonomi. Prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas harus sesuai untuk pengukuran posisi dan kegiatannya dan harus dianut secara konsisten dari waktu ke waktu. Prinsip konsistensi menyebabkan penggunaan prinsip yang sesuai syariah harus dilaksanakan secara konsisten dalam periode-periode selanjutnya. Landasan hukumnya terdapat di dalam Al-Quran, Surah Al-Hud ayat 112. Kegunaan akuntansi. Dari pernyataan Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul On Islamic Accounting, dapat ditarik kesimpulan tentang manfaat akuntansi Islam. Antara lain, 1. Memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang memang benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam melalui perantaranya di bumi, yaitu Muhammad, karena sangat komplit, relevan dalam segala bidang dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. 3. Menegakkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, yang berarti surga. 4. Sarana untuk berjihad, menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan ekonomi berbasis Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.